saya Syafira Ramadhania Putri, NPM 133. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia, NPM 140. Perkenalkan, nama saya Lastiwati dengan NPM 079. Perkenalkan, nama saya Nida Fauzia dengan NPM 533. Perkenalkan, nama saya Nuswal Seta Pratama, NPM 110. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep pemasaran. Apa sih sebenarnya pemasaran itu? Pemasaran bukan hanya soal menjual produk, tetapi tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Di dalam dunia bisnis, pemasaran itu memiliki peran yang sangat penting karena menjadi bagian dari perencanaan dan strategi perusahaan. Dengan pemasaran yang tepat, perusahaan dapat menentukan langkah yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika hubungan dengan pelanggan dan klien ini dibangun dengan baik, pemasaran dapat mendorong peningkatan pendapatan dan keuntungan. Selain itu, bisnis juga menjadi lebih siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan pasar. Dengan memahami apa yang diinginkan pelanggan, perusahaan mampu menawarkan produk atau layanan yang lebih sesuai, sehingga kebutuhan pelanggan itu dapat dipenuhi secara lebih efisien. Oleh karena itu, proses pemasaran tidak hanya berfokus pada promosi, tetapi juga pada upaya membangun hubungan dan menciptakan nilai yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Dan selanjutnya itu ada tahapan proses pemasaran, yaitu di sini tuh ada memahami pasar, kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kayak kita tuh membantu menciptakan hubungan dengan pelanggan tuh berdasarkan kayak rasa saling percaya dan nilai. Karena pelanggan tuh merasa kebutuhan dan keinginan mereka tuh kayak didengar dan dilengkapi. Terus di sini tuh ada kebutuhan atau need. Apa sih itu kebutuhan atau need itu? Yaitu tuh kondisi yang dirasakan kurang, termasuk kebutuhan makanan, kehangatan dan keamanan, dan kebutuhan sosial. Terus di sini masih ada keinginan atau wants. Keinginan atau wants itu tuh kebutuhan manusia karena tuh dibentukkan oleh budaya dan kepribadian individu. Terus itu yang terakhir ada permintaan atau demand, yaitu keinginan manusia yang didukung oleh daya beli, melakukan riset konsumen dan menganalisis data pelanggan dan mengamati pelanggan. Terus di sini tuh masih dalam tahapan proses pemasaran. Di sini merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Di sini ada 3. Memilih pelanggan tuh untuk dilayani dengan cara menentukan target pasar. Terus yang kedua itu ada memutuskan cara melayani pelanggan secara efektif dengan memilih proposisi lain. Terus tuh yang terakhir tuh memilih pelanggan tuh untuk dilayani dengan mempelajari dan memahami target pasar, kebutuhan pelanggan dan apa yang membedakan produk atau layanan. Dengan begitu tuh dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan lebih baik. Selanjutnya dari tahapan proses pemasaran ada membangun rencana pemasaran terintegrasi yang memberikan nilai unggul. Strategi pemasaran perusahaan menentukan pelanggan mana yang akan dilayani dan bagaimana strategi itu menciptakan nilai bagi mereka. Tujuan utama untuk memastikan bahwa produk dan layanan menjangkau pelanggan yang dituju sehingga pelanggan merasakan nilai yang dijanjikan. Lalu saya akan memberikan contoh tentang rencana pemasaran terintegrasi. Bayangkan sebuah brand minuman sehat lokal yang ingin meningkatkan penjualan di kalangan mahasiswa. Perusahaan menyusun rencana pemasaran terintegrasi, melakukan riset kebutuhan konsumen, menentukan positioning sebagai minuman sehat terjangkau, lalu menggabungkan bauran promosi, seperti iklan media sosial, kerjasama dengan kampus, diskon di aplikasi online, dan display menarik di minimarket, yang semuanya membawa pesan nilai yang sama, yaitu sehat, praktis, dan ramah kantong. Selanjutnya ada membangun hubungan yang menguntungkan atau CRM. Tujuannya untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan profitable. Hasilnya adalah ekuitas pelanggan yang lebih tinggi dan profitabilitas yang lebih baik dan perusahaan karena pelanggan merasa dihargai dan selalu terkoneksi.
Selanjutnya saya akan memberikan contoh membangun hubungan atau CRM. Sebuah e-commerce membuat program loyalitas. Setiap transaksi pelanggan mendapat poin yang bisa ditukar voucher. Pelanggan lama mendapat diskon khusus ulang tahun dan ada email atau WhatsApp berisi rekomendasi produk sesuai riwayat belanja mereka. Perusahaan juga menyediakan layanan pelanggan yang responsif, menerima keluhan, dan menggunakan feedback untuk memperbaiki layanan. Tahapan yang kelima dalam proses pemasaran yaitu menangkap nilai dari pelanggan. Nah, di tahap ini ada beberapa manfaat penting untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang pertama itu ada loyalitas dan retensi pelanggan. Menciptakan nilai bagi pelanggan sangat berpengaruh terhadap loyalitas dan retensi pelanggan. Ketika pelanggan merasa bahwa suatu produk atau layanan memberikan manfaat yang jelas seperti kemudahan penggunaan, harga yang terjangkau, dan pelayanan yang baik, mereka akan merasa puas dan cenderung terus menggunakan produk tersebut. Sebagai contoh, ada aplikasi Shopee memberikan berbagai keuntungan seperti ada layanan gratis ongkir, promo rutin, dan sistem pembayaran yang mudah. Nilai tersebut membuat pelanggan merasa diuntungkan sehingga mereka tetap setia berbelanja di Shopee dan tidak mudah berpindah ke platform lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai yang dirasakan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas serta mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Yang kedua ada pangsa pasar dan pangsa pelanggan. Ini pemberian nilai yang lebih baik juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar dan pangsa pelanggan. Pangsa pasar meningkat ketika perusahaan mampu menarik konsumen baru dari pesaing, sedangkan pangsa pelanggan meningkat ketika pelanggan yang sudah ada membeli lebih sering atau menggunakan lebih banyak layanan. Kita ambil contoh dari aplikasi Gojek yang menyediakan berbagai layanan dalam satu aplikasi seperti adanya GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, dan pembayaran digital yang sering disebut dengan GoPay. Nah, dari kemudahan dan kepraktisan ini membuat banyak pengguna memilih Gojek dibandingkan aplikasi lain sehingga pangsa pasar meningkat. Selain itu, pengguna yang awalnya hanya menggunakan satu layanan kemudian menggunakan layanan lainnya menunjukkan bahwa pangsa pelanggan juga ikut meningkat. Yang ketiga ada ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan merupakan nilai total keuntungan jangka panjang yang dapat diberikan oleh pelanggan kepada suatu perusahaan. Nah, semakin tinggi kepuasan, loyalitas, dan persepsi positif pelanggan terhadap suatu merek, maka semakin besar pula ekuitas pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Contohnya dapat dilihat pada perbandingan mobil Cadillac CT-SV dan BMW M5. Meskipun Cadillac CT-SV punya performa mesin yang sangat kuat dan secara teknis tidak kalah saing, BMW M5 tetap memiliki ekuitas pelanggan yang lebih tinggi karena mereknya tuh lebih dikenal dan dipercaya oleh konsumen. Nah, selain itu juga pelanggan BMW cenderung lebih loyal, sering melakukan pembelian ulang serta merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain, sehingga BMW memperoleh nilai pelanggan jangka panjang yang lebih besar dibandingkan Cadillac. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep alternatif strategi pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi, yaitu didasarkan pada gagasan bahwa pelanggan akan tertarik terhadap produk yang tersedia secara luas dan murah. Harus meningkatkan proses produksi dan distribusi untuk membuat produk yang lebih mudah diakses dan terjangkau. Fokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi untuk menarik konsumen. Contohnya, pabrik tahu di Cibuntu memproduksi tahu dalam jumlah besar dengan biaya rendah, lalu dijualnya ke pasar-pasar tradisional di Bandung. Yang kedua ada konsep produk, yaitu konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang paling banyak. Menyederhanakan proses produksi dan distribusi, waktu tunggu yang lebih singkat, dan melakukan perbaikan berkelanjutan pada produk untuk memastikan konsumen senang.
Contohnya, merek hijab lokal meluncurkan koleksi eksklusif dengan desain modern dan bahan premium dijual melalui butik online dan offline. Yang ketiga ada konsep sosial, yaitu keputusan pemasaran harus mempertimbangkan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen dan masyarakat, lalu kepuasan pelanggan mengarah pada kepentingan pengenalan merek dan reputasi positif. Contohnya, kedai kopi menggunakan biji kopi lokal dari petani desa dan sebagian keuntungannya dibagikan untuk pendidikan anak-anak di desa tersebut. Selanjutnya ada konsep penjualanan. Dengan memastikan bahwa produk memberikan kualitas dan kinerja dan fitur inovatif, Anda menciptakan beberapa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan untuk bisnis. Nah, peningkatan produk ini yang berkelanjutan akan membuat konsumen puas dan membantu mendapatkan pelanggan setia yang lebih cenderung merekomendasikan produk kepada orang lain. Nah, contohnya itu ada sebuah toko roti. Ia tuh membuat roti secara segar dan lezat di setiap harinya, sehingga pelanggan tersebut tuh merasa puas dan akan kembali lagi. Nah, selanjutnya ada konsep pemasaran. Perusahaan harus fokus pada penciptaan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, daripada hanya mencoba menjualan apapun. Nah, ini mendorong perusahaan untuk fokus pada keputusan pelanggan daripada hanya menjual produk sebanyak mungkin. Nah, contohnya itu misalnya ada toko roti yang bertanya kepada pelanggan, apa jenis roti yang mereka inginkan. Lalu toko roti tersebut membuatkan roti sesuai dengan permintaan pelanggan. Sekian pemaparan materi